Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan kita belajar informatika lagi. Bukunya udah tahu ya, kalau belum tahu ada di atas yang huruf I ya. Yang belum tahu bukunya seperti apa. Oke, kita sebelumnya akan itu dulu ya. Sekarang kita akan melanjutkan bab 1 sampai selesai. Terus kita ulang dulu sedikit yang kemarin-kemarin itu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, di channel Raka Home. Oke, tuh, mulai. Nih, informatika. Oke, lanjut ya. Kemarin kita juga udah membahas ini, bab 1 yang sekarang kita akan pelajari komputer di sekitar kita. Lalu ini bab kedua, analisis data angka dengan Excel. Nanti kita akan belajar. Nah, ini bab ketiga, pemrograman visual, kita akan belajar juga. Nah, ini yang bab keempat, masyarakat digital, kita akan belajar juga ya guys ya, masyarakat. Nah, itu masyarakat. Udah. Bab 5, berpikir komputasi, lanjut. Nah, ini bab 1. Ini subbab-subbabnya nih. Perangkat keras komputer ya. Itu yang sudah dibahas kemarin. Lalu perangkat lunak, sistem operasi sudah juga. Lalu mana? Aplikasi itu belum ya. Nah, ini yang keempat, interaksi dengan pengguna dalam user interface. Nah, ini mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai proses ya. Oke, nih bab 1, komputer di sekitar kita. Nah, kita lihat pengantar. Jadi kemarin itu ada pengantarnya dulu, baru masuk belajar ya. Oke, lanjut. Ini batangnya belum. Buat yang belum tahu kenapa disebut batang, ada di video IPA yang pengenalan yang I, lihat aja tuh. Oke, nih pengertian komputer. Nah, komputer itu video kemarin dong, lihat. Fungsi utama komputer di video kemarin. Nah, aku pegang bentar nih. Oke, nih ya. Data input, lalu data processing, data output, dan data storage, dan yang akhir data movement. Itu ada di video sebelumnya ya guys ya, cek aja video sebelumnya atau lihat di deskripsi. Oke, nah ini kotak-kotaknya nih, input, output ya. Hardware. Nah, itu ya hardware, perangkat keras. Kemarin kita udah belajar pengertiannya, itu apa, fungsi hardware, terus ini menerima input gitu fungsinya. Terus ada 8 tuh, menerima input, terus mengolah data itu ada 2. Nah, memberikan output itu ada, dan menyimpan data ada 4. Oke, ini latihan dan tugas. Lanjut. Nah, ini sekarang yang sebenar-benarnya dari sebenar-benarnya ya, operating system. Nah, ini kita mulai buka buku. Mana operating system datang. Oke, ini ya.
Oke, pengertian sistem operasi. Ya, sistem operasi atau juga dikenal dengan istilah operating system atau ya itu adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengerja perangkat keras atau hardware. Ya, hardware. Ya, itu. Dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu istilah komputer, istilah sistem komputer. Nah, itu ya. Lalu ya, jadi intinya komputer itu mengatur atau mengontrol pekerjaan gitu ya, dari software dan hardware. Cara kerja sistem operasi, nah itu tadi penghubung antara hardware dan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat menjalankan secara bersamaan dengan lancar. Ya, itu. Jadi penghubung antara software dan hardware gitu cara kerjanya ya. Jadi ya biar berhubung gitu, disambung gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Fungsi sistem operasi. Nah, yang pertama ini menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Apalagi? Nggak ada, hilang tulisannya tiba-tiba. Enggak. Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindunginya suatu fungsi program. Nah, itu ya. Oke, lanjut nih, apalagi ini pentingnya ya. Program aplikasi. Ya. Ini yang C, program aplikasi gitu. Oke. Pengertiannya. Pengertian aplikasi ini ada bacaannya. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Sebagai seorang pelajar, lengkap wih. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau pelajar kan itu buat belajar gitu ya. Jadi itulah. Nah, lanjut. Apalagi fungsi aplikasi. Nah, ini fungsinya itu ada banyak. Nih, ada 5. Yang pertama, pendidikan. Nah, buat pendidikan juga bisa ada Google Classroom gitu ya sekarang mah. Terus kedokteran tuh bisa ini dari mengecek diri sendiri melalui aplikasi apa nih? Aplikasi yang bisa mendiagnosa penyakit itu ada ya, baru tahu. Nah, yang ketiga bisnis. Untuk bisnis juga bisa. Ya, terus ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga nggak ada, militer ya, bisa tuh. Oke. Ya enggak. Contoh aplikasi. Nah, aplikasi ada 11. Yang pertama, word processing, desktop publishing, program spreadsheet, database management system, grafis. Itu ya yang buat ya grafis lah pokoknya. Program akuntansi, program akuntansi kan iya. Program statistik, communication,
multimedia, game. Nah, main game yuk. Yuk, main game. Nih, enggak. Antivirus. Ya, itu. Oke, lanjut. Mana? Uh. Nah, ini seru nih. Ini. Interaksi dengan pengguna dalam user interface. Nah, user interface yang pertama. Itu user interface itu serangkai tampilan grafis gitu ya, yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya gitu. Ya begitu. Nah, ini jenis-jenis antarmuka dan pengkasiannya. Ini di sini ada bacaannya. Pada dasarnya, user interface terbagi menjadi dua jenis, yaitu command line interface atau CLI dan graphical user interface GPU. Itu jenis-jenis antarmuka dan pengaplikasiannya. Antarmuka, muka. Yuk, lanjut. Bentuk-bentuk aksi pengguna dalam user interface. Yang pertama nih, direct manipulation. Nah, itu bentuk-bentuk interaksi pengguna dalam interface. Nah, user interface adalah cara pengguna melakukan interaksi dengan program sehingga user dan program dapat berkomunikasi satu sama lain. 1 tambah 2, 3. Ini 6. 3. Ya, itulah. User interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada user, atau setelah melalui proses yang ada pada program komputer untuk kepentingan user. Tuh, jadi untuk kepentingan user gitu ya. Nah, user interface dapat menerima atau memberikan informasi kepada user melalui proses interaksi gitu. Proses inilah melalui proses Kak ya. Oke. Melalui proses inilah program dan user dapat aksi untuk kepentingan user. Macam-macam interaksi yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut, ya ini direct manipulation. Interaksi jenis ini disebut juga pengertian secara langsung, yaitu interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Nah, nih misalnya delete file dengan memasukkannya ke trash, drag and drop, dan lain-lain gitu. Itu yang dinamakan direct manipulation gitu. Lanjut, menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar sekolah, daftar lomba. Berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah kan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, klik kanan nih misal ya.
dan memilih pilihan menu yang dikehendaki. Nah, kan kalau itu bisa ada banyak menu, copy, paste gitu. Ada. Oke. Ini yang ketiga, form fill in atau pengisian form. Form itu. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Berarti ini udah disediain ini. Oke. Selanjutnya ya. Ini itu adalah interaksi antara manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil adalah karena semua interaksi melalui menu, form, dan direct akan berujung dengan penggunaan bahasa komen lengi ya itu language ya itu. Oke, ini biasanya digunakan pada beberapa sistem komputer awal dan saat itu sangat populer gitu. Jadi pada awalnya itu kan ditanya itu pakai bahasa apa gitu. Nah, natural salah itu tulisannya, bukan langue, harusnya language. Nah itu salah, ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis? Oke. Perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, ya, jadi itu bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari gitu. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language, ya itu dapat disebut sebagai kecerdasan buatan gitu. Jadi kecerdasan buatan, jadi kecerdasannya dibuat ya. Iya. Oke, yang kita nih nggak ada nya ini, ketinggalan itu. Gimana sih ya? Udah, lanjut. Nah nih, cara mengaktifkan komputer yang benar. Nah ini judulnya dulu ya. Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai prosedur. Nih, yang pertama, cara mengaktifkan komputer dengan benar. Jadi itu harus tutorialnya gitu ya. Kita harus mengerti dan belajar pasang-pasang kabel monitor gitu ya, gunakan CPU itu, tahu kan? Nah itu. Oke, nih cara mematikan komputer yang benar itu pakai shutdown, tahu kan? Nah itu, jadi diklik di Windows, shutdown, mati deh. Oke, nah ini yang terakhir, posisi tubuh atau badan yang benar. Nah, seru nih. Posisi kepala. Nih, usahakan posisi kepala dan leher tegak dengan pandangan langsung menghadap layar monitor. Oke, siap. Tegak. Posisi punggung. Usahakanlah posisi punggung tegak. Oke.
Tidak miring ke kiri atau ke kanan. Oke. Tidak membungkuk ke depan atau belakang ya. Oh, punggung. Kanan, punggung. Nah, posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Oke. Oh, relax tapi tidak terlalu atas. Kita bawah. Ya, relax ya. Posisi lengan dan siku. Nah, ini yang kanan ininya ya. Begini. Posisi kaki. Nah, ini. Nah, posisi kaki di bawah. Oh, berarti nggak boleh ini, harus ke bawah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.